kita akan belajar tentang materi pecahan untuk kelas 3 ya. Ada yang sudah tahu apa itu pecahan? Iya, pecahan adalah suatu bilangan yang dilambangkan dengan A per B ya, di mana A itu namanya pembilang dan B namanya penyebut. Jadi yang atas itu, kalau bilangannya seperti ini, atas itu namanya pembilang, bawahnya namanya penyebut. Misalkan gini, di sini ada sebuah lingkaran ya. Kalau lingkarannya tidak diapa-apakan, ini berarti nilainya kan 1 ya. Tapi nanti kalau lingkarannya misalnya dibagi menjadi 2 ya, maka satu bagian yang diarsir ini namanya 1/2 atau setengah ya. Nah, misalkan lagi lingkarannya kita bagi menjadi 4 ya. Nah, ada 2 yang diarsir, maka bagian yang diarsir ini 2 per banyaknya kotaknya, 1, 2, 3, 4. 4 berarti dibacanya 2/4 ya. Di mana angka 2 ini namanya adalah pembilang karena dia di atas ya. Dan yang bawah ini namanya adalah penyebut ya. Jadi kalau disuruh membuat gambar, misalnya gambarlah sebuah pecahan yang nilainya 3/5 misalnya gitu ya. Nanti di buku temanya ada ya, suruh menggambar pecahan ya. Maka bisa menggunakan persegi panjang, lingkaran atau gambar terserah ya. Tapi harus dibagi sama besar ya, nggak boleh berbeda ya. Misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kotaknya ada 5 karena dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang diminta bagiannya adalah 3 ya. 1 misalnya di sini ya, nggak apa-apa. 2, 3. Nah, boleh seperti ini, boleh dalam bentuk lingkaran misalnya ya. Misalnya lingkarannya juga harus dibagi menjadi 5 bagian tuh, 2, 3, 4, 5. Kemudian diarsir sebanyak 3 ya. Nah, boleh nggak, biasanya ada yang gambarnya bentuknya seperti ini misalnya. Di gambarnya gini. Nah, kalau bentuknya semacam ini nantinya tidak sama ya. Harus bentuknya kalau persegi panjang, lingkaran, lingkaran, atau bisa segitiga. Cara membacanya sudah bisa ya. Misalnya ini 3 dibacanya 3/5. Kalau misalnya lagi ini bacanya berapa? Dibacanya 7/8 dan seterusnya ya. Kucing kota dan kucing desa. Suatu hari, di saat matahari hampir tenggelam, seekor kucing berbulu lebat dan menawan yang tampak terawat dengan baik berjalan dengan santainya, seolah dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah kucing yang kaya dan makmur. Kucing itu datang dari kota untuk menjenguk sahabatnya di sebuah desa yang terpencil di mana si kucing itu berasal. Tak berapa lama, terlihat seekor kucing yang tampak kurang terawat berlari mendekati si kucing kota itu. "Hei, kok kamu ada di sini? Kapan datangnya?" tanya si kucing desa. "Baru saja. Aku ingin menjengukmu. Kebetulan sekali bisa langsung ketemu denganmu di sini," jawab si kucing kota. "Oh, kalau begitu, ayo langsung ke tempatku saja. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai di sana,"
dan supaya kamu segera bisa beristirahat, kata si kucing desa. Ya, baiklah. Ayo kita ke tempatmu, kata si kucing kota. Mereka berjalan beriringan ke tempat si kucing desa tinggal, sambil menikmati suasana alam di sepanjang jalan yang mereka lewati. Hingga tanpa terasa, sampailah mereka di tempat tinggal si kucing desa yang berada di bawah sebuah pohon yang dikelilingi rerumputan yang hijau. Di tempat itu, kucing kota dan kucing desa melepaskan rasa kangen mereka karena memang cukup lama mereka tidak bertemu. Mereka pun berbincang-bincang mengenai pengalaman hidupnya selama ini. Sang kucing kota pun bercerita mulai awal ketika dia memutuskan untuk merantau ke kota hingga saat ini ketika hidupnya telah berubah. Dan si kucing desa hanya mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Dengan suasana desa yang tenang, dengan diiringi suara hewan-hewan malam, si kucing desa menjamu sang kucing kota dengan makanan yang apa adanya. Sang kucing kota pun menyantap makanan yang dihidangkan sahabatnya itu, sambil terus bercerita tentang kehidupannya di kota. Si kucing desa tampak sangat tertarik mendengarkan cerita dari sahabatnya yang datang dari kota itu, sehingga terbesitlah di dalam hatinya untuk juga merasakan bagaimana enaknya hidup di sebuah perkotaan yang penuh dengan kemewahan. Hingga larut mereka masih melanjutkan obrolannya. Mereka pun mulai mengenang masa-masa ketika mereka masih sering bermain bersama di desa itu, hingga ketika mereka mulai berpisah. Ketika malam semakin larut, mereka pun mulai merasa lelah, dan si kucing desa mempersilahkan si kucing kota untuk beristirahat. Sepertinya kamu sudah lelah, beristirahatlah, besok kita lanjutkan lagi ceritanya, kata si kucing desa. Baiklah, kita lanjut besok lagi ngobrolnya. Badanku memang terasa pegal setelah menempuh perjalanan tadi, kata si kucing kota. Dan mereka pun mulai mencoba memejamkan mata, sampai kemudian mereka terlelap tidur dengan tenang dan nyaman di atas rerumputan beralaskan tumpukan jerami kering di bawah sebuah pohon yang seolah melindungi mereka, hingga terdengar suara ayam berkokok menandakan pagi hari telah tiba. Semalam ketika tidur, sang kucing desa bermimpi hidup di sebuah kota dengan segala kemewahannya. Hidup dengan banyak makanan di sebuah rumah yang besar dan mewah. Tidur pula setelah makan kenyang, dengan pelayan yang selalu siap menyediakan kebutuhannya setiap hari. Sampai ia terbangun oleh suara kokok ayam di pagi itu. Si kucing desa itu bergumam, "Ah, ternyata hanya mimpi. Andaikan itu benar, betapa bahagianya hidupku." Dan si kucing desa itu pun tersenyum sendiri. Hari itu mereka masih melanjutkan perbincangan mereka semalam. Kucing desa bertanya pada sang kucing kota, "Kapan kamu kembali ke kota?" Si kucing kota menjawab, "Mungkin 3 hari lagi. Apa kamu mau ikut denganku ke kota?" Si kucing kota
mengajak sahabatnya itu untuk ikut pergi bersamanya dengan janji-janji bahwa dia akan memberikan kesenangan, kemewahan dari kehidupan kota. Hingga beberapa waktu si kucing desa berpikir dan menimbang-nimbang, sampai akhirnya si kucing desa memutuskan untuk ikut sahabatnya itu pergi ke kota. Lalu 3 hari kemudian berangkatlah mereka berdua menuju ke kota. Ketika akan berangkat, si kucing desa berpamitan dulu dengan teman-teman dan kerabatnya di desa. Dengan rasa berat hati, mereka melepaskan kepergian si kucing desa ke kota, dengan harapan semoga si kucing desa mendapatkan apa yang diimpikannya. Sepanjang perjalanan, si kucing desa bersemangat sekali. Dia tampak sangat menikmati perjalanannya. Terlihat olehnya perkembangan dan keindahan kota-kota lain yang mereka lewati. Si kucing desa terpesona melihat keindahan kota. Dan setelah sekian lama perjalanan yang ditempuhnya, sampailah mereka di kota yang mereka tuju. Kucing kota pun mengajaknya ke tempat tinggalnya selama ini. Sesampainya di tempat tinggal sang kucing kota, tampaklah sebuah rumah yang cukup besar dan mewah. Di depannya terdapat taman bunga nan indah. Kemudian sang kucing kota mengajak si kucing desa masuk ke dalam rumah. Tampak sebuah rumah yang bersih dengan perabot-perabot yang mewah yang menghiasi di seluruh ruangan rumah. "Ayo masuk," kata si kucing kota mengajak si kucing desa. "Aku tinggal sebentar ya ke ruanganku," kata si kucing kota. "Baiklah, silahkan. Bolehkah aku menunggu di sini?" tanya si kucing desa. "Iya, tentu saja." Kemudian tanpa basa-basi lagi, si kucing desa pun berjalan-jalan di dalam rumah tersebut. Dan ketika dia tiba di ruangan makan, dia mencium aroma yang sangat enak dan lezat, hingga semangat makannya langsung meningkat. Dia pun menoleh ke kanan dan ke kiri, dan tampak di atas meja makan banyak sekali makanan yang sudah tertata rapi. Dan seketika si kucing desa pun tidak bisa mengontrol lagi rasa laparnya. Rasa lapar yang telah ditahannya selama menempuh perjalanan yang jauh dari desa ke kota. Sang kucing desa pun langsung saja naik ke atas meja, yang di atasnya penuh dengan makanan-makanan yang lezat. Tapi tidak lama kemudian, tanpa disadari oleh si kucing desa, si pemilik rumah berjalan menuju ke ruang makan. Dan ketika dia melihat si kucing desa telah berada di atas meja makan dan terlihat sedang mengendus-endus makanannya, dengan penuh amarah si penghuni rumah mengambil sapu lalu memukul si kucing desa. Dan si kucing desa pun sangat terkejut karena tiba-tiba muncul seseorang yang tidak dia kenal dan langsung membentak dan memukulnya. Karena merasa sangat ketakutan dengan sikap si pemilik rumah, dia pun berlari menjauh keluar dari rumah itu. Dan si kucing kota yang menyadari apa yang telah terjadi segera berlari mengejar sahabatnya si kucing desa. Lalu sang kucing kota menjelaskan kepada si kucing desa bahwa mereka adalah sang pemilik rumah yang sebenarnya dan kesalahan apa yang telah sahabatnya itu lakukan. "Cara mendapatkan makanan di sini jangan seperti itu," kata si kucing kota
mengajari sahabatnya. Pertama, biarkan para penghuni rumah makan dengan tenang. Kemudian, kamu harus mendekati mereka sambil meminta-minta dengan menggesek-gesekkan tubuhmu kepada mereka. Kalau kamu mau melakukan itu, kamu pasti akan mendapatkan makanan. Jelas sang kucing kota kepada sahabatnya. Si kucing desa mendengarkan penjelasan sahabatnya dengan seksama. Dan dengan berat hati, si kucing desa mencoba apa yang dikatakan sang kucing kota. Memang benar dia mendapatkan makanan dari penghuni rumah. Namun, makanan itu adalah makanan sisa-sisa seperti tulang belulang dan yang lainnya. Tapi, karena rasa lapar yang sudah tidak bisa dia tahan, akhirnya sang kucing desa pun mau memakannya. Namun, di dalam benaknya, sang kucing desa berkata, ternyata selama ini inilah yang dilakukan sahabatku itu di kota. Harus memakan makanan sisa dari pemilik rumah. Ya, walaupun itu sisa dari makanan mewah, namun tetaplah itu makanan sisa. Setelah merasakan pengalaman yang tidak mengenakan baginya itu, sang kucing desa pun merasa kecewa dengan keadaannya di kota. Dia pun mengutarakan rasa kecewa itu kepada sang kucing kota. Sahabatku, tempat ini memang mewah, tapi apa enaknya jika aku hanya mendapatkan sisa makanan? Dan hidupku tidak tenang ketika aku akan mencicipi makanan di meja itu. Aku harus merengek-rengek dulu hanya untuk mendapatkan makanan, kata si kucing desa. Ya beginilah caraku hidup bila ingin merasakan kemewahan hidup di kota, kata sang kucing kota. Kamu harus sabar dari amarah dan minta belas kasih dari sang pemilik rumah bila ingin bertahan hidup di kota, lanjut sang kucing kota. Si kucing desa pun menjawab, maafkan aku, setelah mengalami kejadian itu, aku merasa tidak cocok dengan kehidupan di kota yang kamu jalani. Lebih baik aku tinggal di desa saja. Besok pagi aku akan pulang ke desa, kata si kucing desa. Baiklah kalau itu keputusanmu, aku tidak akan menahanmu. Tapi maaf, aku tidak bisa mengantarmu pulang ke desa lagi, kata si kucing kota. Tidak apa-apa teman, aku akan pulang sendiri. Dan keesokan harinya, si kucing desa pun pulang ke kampungnya. Sesampainya di desa, dia disambut oleh teman dan kerabatnya. Ia bercerita tentang apa yang dialami di kota. Mereka pun memaklumi keputusan si kucing desa. Setelah kembali mengalami kehidupan di desa, si kucing desa baru menyadari betapa nikmatnya kehidupannya selama ini di rumahnya sendiri yang apa adanya, tanpa ketakutan adanya bentakan dan pukulan. Sekarang dia pun lebih merasa bersyukur karena telah dilahirkan di desa itu. Terima kasih Tuhan atas segala karunia yang telah Engkau berikan kepadaku sampai saat ini. Sekian pelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf.